Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi. Halo, pagi. Halo, selamat datang di Coffee Morning with CPNS Kemen IMIPAS. Kali ini kita akan bahas mengenai core value ASN ya. Yang kita ketahui kalau core value ASN itu yang sekarang kan berakhlak. Pembahasan kita hari ini itu akan berhubungan sama core value ASN, yaitu kita akan bahas upaya nyata menerapkan nilai berakhlak dalam menjalankan keseharian kita sebagai CPNS. Tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin biar suasananya tuh nggak tegang, biar santai, kita perkenalan dulu kali ya. Kali ini sudah ada dua narasumber bersama saya. Beliau adalah rekan-rekan saya yang siap berbagi pengalaman dan diskusi-diskusi santai. Oke, boleh silakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kak Safa. Halo, salam kenal. Aku Rati Silvanjani, biasa dipanggil Rati. Aku dari UPT Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Cilegon. Senang banget nih rasanya bisa ikut kesempatan bareng untuk berbagi pengalaman terkait upaya membangun penerapan nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Halo Kak Rati, salam kenal. Boleh lanjut narasumber berikutnya? Baik, terima kasih Kak Safa. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya dari UPT Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Terus saya juga senang banget diundang ke sini bisa buat sharing berbagi para teman-teman. Sebelumnya Sampai aku jumpa. mau ngucapin terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, udah meluangkan waktu untuk masuk ke sesi diskusi kita hari ini untuk Karati dan Mas Dava. Oke, langsung aja kita mau tanya-tanya nih sama Karati dan Mas Dava. Pertanyaan pertama, langkah apa sih yang bisa kita lakuin untuk mulai menerapkan nilai berakhlak di kehidupan kita sebagai CPNS? Oke, kalau dari aku, mulai dari hal kecil tapi konsisten ya. Misalnya untuk berorientasi pelayanan, kita harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan solutif. Nah, selain itu, kita juga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala apabila terdapat komplain berdasarkan standar kepuasan masyarakat. Nah, tujuannya apa sih adanya evaluasi dan perbaikan ini? Ya, tujuannya agar kualitas pelayanan terus meningkat dan semakin sesuai dengan harapan publik. Dava? Saya setuju. Selain itu, untuk akuntabel, kita bisa membuat laporan kerja yang jelas dan tepat waktu, serta berani bertanggung jawab jika ada kesalahan. Contohnya, kalau kita lagi buat laporan atau kerjaan lain, kalau kita ada kesalahan, kita tetap harus merevisi walaupun harus lembur di kantor. Oke, menarik banget ya pembahasannya mulai ke sini. Selanjutnya, aku mau tanya lagi, gimana dengan nilai lainnya kayak harmonis atau kolaboratif gitu? Oke, kalau dari aku soal harmonis ya. Nah, untuk harmonis ini, penerapan yang bisa kita lakukan adalah dengan menghargai perbedaan apapun latar belakangnya, baik dari suku, agama, ataupun status sosial. Nah, selain itu, menjaga komunikasi yang sopan, misalnya mendengarkan pendapat rekan kerja tanpa memotong pembicaraan. Seperti itu. Ya, kalau dari saya untuk kolaboratif, upayanya bisa dengan aktif bekerja sama, saling membantu saat ada beban kerja tinggi, dan tidak ragu berbagi informasi, gitu Kak. Insight baru banget ya sebenarnya buat orang-orang yang masih awam sama maksud dari nilai berakhlak gitu. Oke, terus kalau cara agar kita tetap konsisten dalam menerapkan nilai berakhlak ini, ada nggak sih Kak cara-caranya gitu? Oke, kalau menurut aku sih kita bisa membuat pengingat pribadi atau evaluasi diri setiap hari. Misalnya setiap akhir hari kita meluangkan waktu untuk refleksi dengan nilai apakah hari ini sudah menerapkan nilai berakhlak, seperti memberikan pelayanan yang prima, bekerja secara akuntabel, bersikap harmonis, serta mampu berkolaborasi dengan baik. Nah, dari refleksi tersebut, kita bisa tahu nih kekurangan yang perlu diperbaiki, lalu berkomitmen untuk jadi lebih baik ke depannya. Dia saling mengingatkan dalam tim karena budaya itu terbentuk kalau dilakukan bersama, bukan sendiri-sendiri. Terakhir nih Kak, dalam penerapan nilai-nilai berakhlak itu, karena kan pasti ada tantangan ya. Nah, gimana tuh cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, dari aku pribadi sih kita harus tetap berpegang ya pada nilai loyal.
yaitu komitmen yang kuat terhadap tugas, tanggung jawab, dan organisasi. Nah, hal ini diwujudkan dengan penuh dedikasi dan integritas yang kuat, sehingga kita tetap konsisten menjalankan tugas sesuai aturan dan tujuan organisasi. Dan juga nilai adaptif nih Kak. Artinya kita harus siap berubah dan terus belajar agar bisa menyesuaikan dengan situasi kerja. Contohnya kalau kita kebagian tugas sebagai admin sosial media di kantor, kita kan harus menyesuaikan dengan algoritma yang ada saat ini, gitu kan. Oke, berarti tadi kalau dari Kak Latif cara menghadapi tantangan ini berpegang pada nilai loyal ya. Tapi kalau dari Mas Dava berpegang pada nilai adaptif gitu kan ya. Betul. Oke, mungkin sesi kita diskusi hari ini cukup sampai segitu ya, Kak Rati, Mas Dava. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Dari obrolan ini, kita belajar bahwa menerapkan nilai berakhlak itu bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti komunikasi yang baik, serta tanggung jawab, terus membangun kerjasama, dan juga banyak-banyak refleksi diri, seperti yang Kak Rati tadi sampaikan. Kalau misalkan ngomongin soal langkah-langkah kecil, aku tuh jadi suka keinget sama quotes yang pernah lewat gitu deh di beranda aku. Bunyinya kayak little things make big change gitu. Jadi hal-hal kecil itu membuat perubahan-perubahan besar. Gitu. Kita bisa bertemu lagi di sesi diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.